Frank Rijkaard meludahi Rudi Voller. Bukan sekali, tapi 2 kali. Di Piala Dunia, di hadapan jutaan pasang mata. Itu bukan sekedar konfrontasi. Itu adalah ledakan dari dendam sejarah. Dari luka kolektif yang belum pernah benar-benar sembuh. Belanda versus Jerman selalu lebih dari sekedar sepak bola. Bagaimana salah satu momen paling brutal dan menjijikkan dalam sejarah Piala Dunia ini bisa terjadi? Inilah cerita di balik ludah, dendam, dan rivalitas abadi. Simak kisahnya. On May 9th, Hitler invaded Holland and Belgium. These nations too hoped to avert war. And these nations too minded their own business. Rivalitas ini berakar kuat dari pendudukan Jerman Nazi atas Belanda selama Perang Dunia Kedua. Selama 5 tahun pendudukan, sekitar 1/4 juta warga Belanda tewas dan negara mengalami kehancuran besar. Pengalaman pahit ini menimbulkan sentimen anti-Jerman yang mendalam di masyarakat Belanda, dan emosi tersebut terbawa hingga ke lapangan sepak bola, terutama dalam generasi yang hidup langsung pada masa perang. Sejarawan seperti Herman von der Dung menilai bahwa invasi Jerman ke Belanda memutus lebih dari 100 tahun perdamaian dan netralitas, sehingga rasa pengkhianatan yang mendalam menjadi dasar reaksi emosional Belanda terhadap Jerman. But Hitler struck at them, again without warning. Sepak bola kemudian menjadi medium utama untuk mengekspresikan rivalitas dan dendam sejarah. Banyak pemain Belanda secara terbuka menyatakan motivasi balas dendam ketika menghadapi Jerman. Misalnya, Wim van Henegem, gelandang Belanda di era 1970-an, pernah berkata, "Aku membenci mereka. Mereka menghabisi keluargaku, ayahku, saudara perempuan, dan kedua saudara laki-lakiku. Setiap kali aku menghadapi mereka, aku ketakutan dan cemas." Hal ini menunjukkan bagaimana rivalitas keduanya jauh melampaui sekedar olahraga. Sejak 1974, setiap pertemuan di turnamen besar seperti Piala Dunia dan Euro selalu diwarnai tensi tinggi, insiden kontroversial, dan atmosfer panas baik di lapangan maupun di tribun penonton. Mari kita ulas bagaimana pertemuan dua bangsa ambisius yang penuh sejarah ini. Yang pertama, terjadi di final Piala Dunia 1974. Sebuah pertandingan yang dijuluki The Mother of All Defeats. Kala itu Jerman Barat datang sebagai juara Eropa. Mereka bahkan benar-benar mendominasi di Euro 1972 dengan pemain hebat seperti Franz Beckenbauer dan Gerd Müller dari Munchen, dipasangkan dengan Günter Netzer dan Herbert Wimmer dari Mönchengladbach untuk menciptakan tim yang lebih dari sekedar lawan. Namun entah bagaimana, meskipun bertanding di kandang sendiri, mereka bukan tim yang diunggulkan saat memasuki final. Lagi pula tim yang mereka hadapi saat itu adalah tim paling flamboyan dan paling revolusioner dalam sejarah sepak bola modern. Dipimpin kapten jenius andalan mereka Johan Cruyff.
dan pelatih visioner Rinus Michel, Belanda waktu itu menggemparkan dunia dengan total football. Selain Cruyff yang menjadi pusat kreatif, mereka punya Johan Neeskens, Van Hanegem, Johnny Rep, Rensenbrink, dan sederet pemain hebat lain yang menjadi andalan Ajax dan Feyenoord. Tim-tim Belanda yang kala itu mendominasi Liga Champions selama 4 musim berturut-turut. Laga itu dimulai dengan Belanda yang memegang kendali permainan. Di menit pertama, Cruyff yang sedang membawa bola ditackle dan Belanda mendapat penalti. Selama 20 menit berikutnya, Belanda mempertontonkan penguasaan bola dan mobilitas pemain. Namun Jerman yang dikomandoi oleh Beckenbauer tetap sabar. Bernd Holzenbein kemudian terjatuh di kotak penalti dan wasit memberi Jerman penalti. Padahal waktu itu banyak yang meyakini jika Holzenbein mendramatisir keadaan. Kedudukan berubah menjadi 1-1. Komentator Belanda, Herman Kuipov, mengungkapkan kemarahan yang mewakili perasaan negara itu. "They trick us again." Mereka mengecoh kita lagi. Di menit ke-43, Gerd Müller menambah 1 gol lagi untuk Jerman. Usai turun minum, Belanda berusaha menyerang. Tetapi lini belakang Jerman tetap solid, dikawal ketat oleh Beckenbauer dan Fox. Cruyff berhasil dibungkam, peluang-peluangnya tersia-siakan. Dan meski Belanda mendapat peluang, skor 2-1 bertahan hingga akhir. Dengan skor 2-1, Jerman menyabet gelar dan membalik skenario. Dari yang diragukan, menjadi juara. Belanda pun merasakan pahitnya de Moeder alle Nederlagen, ibu dari segala kekalahan. Sebuah trauma dari peluang sempurna yang nyaris menjadi sejarah. Momen itu menjadi trauma nasional dan puncak rivalitas sepak bola kedua negara. Kekalahan menyedihkan itu bahkan dianggap sebagai kematian total football. Di Piala Dunia 1978, di grup A, kedua rival ini kembali bertemu. Meski berakhir seri, pertandingan itu berlangsung cukup dramatis. Pemain Belanda Dick Nanninga dikeluarkan di akhir pertandingan karena mendorong Holzenbein yang mengaku telah dipukul di perut. Waktu itu, meski Cruyff lebih memilih absen dari kompetisi karena alasan pribadi, Belanda adalah tim yang diunggulkan. Mereka berhasil memuncaki grup, lolos ke final, namun kalah dari Argentina. Dua tahun berselang, di Napoli, takdir kembali mempertemukan dua bangsa yang belum berdamai. Entah itu di atas rumput, dan mungkin juga di dalam dada. Kali ini di panggung Euro 1980, grup 1, Belanda dan Jerman Barat sekali lagi saling berhadapan. Bukan sebagai rival biasa, tapi sebagai dua sejarah yang saling mengganggu ingatan. Di atas kertas, pertandingan ini hanya laga penyisihan. Tapi di lapangan, tensinya jauh lebih dalam. Di laga itu, Klaus Allofs menjelma Algojo, mencetak hat-trick ke gawang oranye yang dijaga Piet Rivers, dan mengukir malam yang pahit bagi Belanda. Johnny Rep dan Willy van der Herhof
sempat memberi harapan lewat 2 gol balasan. Namun yang tersisa dari pertandingan bukan hanya angka, melainkan bara. Rene van der Herhof sempat memukul wajah Bernd Schuster. Sementara kiper Jerman, Toni Schumacher, terlibat bentrok fisik dengan Huub Stevens. Ketegangan tak lagi tersembunyi di antara operan dan peluit. Rivalitas itu nyata dan panas. Di tengah kekacauan, lahir satu kisah baru. Seorang pemuda bernama Lothar Matthaus menjalani debut turnamen besar bersama Jerman. Dia mungkin belum tahu bahwa laga inilah awal dari 150 penampilan internasionalnya. Dan 9 tahun kemudian, pendukung Belanda akan membawa spanduk penghinaan, menyamakan Matthaus dengan Adolf Hitler. Sebuah tindakan yang memicu amarah dan mempertegas bahwa rivalitas itu bukan sekedar sepak bola. Itu luka yang tak mudah sembuh. Belanda kembali berdiri di hadapan Jerman Barat di semifinal Euro 1988. Di tanah yang sama tempat mimpi mereka dihancurkan di Piala Dunia 1974. Tapi kali ini, mereka datang bukan sekedar untuk bermain. Mereka datang untuk menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas. Jerman unggul lebih dulu lewat penalti Lothar Matthaus. Tapi Belanda tak gentar. Ronald Koeman membalas. Oh nee, hij legt hem op de stip. Hij legt hem erop. Hij had hem bijna, maar dat telt niet. Het is 1-0. Gaat liggen. Ja, ja. Is ook geen penalty trouwens. Moet ik eerlijk zeggen. Hij legt hem er wel op, maar het is ook geen strafschop om Nederland weer naast Duitsland te brengen. En dat is gebeurd. 1-1. En dat is terecht. Dan ketika pertandingan nyaris memasuki perpanjangan waktu, Marco van Basten muncul, membelah pertahanan Jerman dari sudut sempit, dan mengeksekusi dengan ketenangan yang membunuh. Skor berakhir 2-1. Itu bukan hanya kemenangan, tapi pembalasan. Lihat saja, Ronald Koeman bahkan melakukan tindakan provokatif. Dia mengelap bokongnya dengan jersey Olaf Thon. Dan momen ikonik yang dilakukan Frank Rijkaard pada Rudi Voller terjadi di San Siro, tepatnya di babak 16 besar Piala Dunia 1990. Ini bukan momen biasa, karena dilakukan oleh Frank Rijkaard, laki-laki yang dikenal sopan dan baik hati. Johan Cruyff saja ragu mengkritiknya. Kala itu, Belanda datang sebagai juara Eropa yang penuh percaya diri. Mereka masih dipimpin trio maut, Gullit, Rijkaard, Van Basten. Jerman Barat, yang dipimpin Kapten Lothar Matthaus dan penyerang Rudi Voller. Tim disiplin dan penuh tekad. Tapi permainan tak pernah hanya soal taktik. Malam itu, sejak peluit dibunyikan, sepak bola berubah menjadi panggung konflik psikologis, sejarah, dan harga diri. Jerman bermain disiplin, tenang, taktis. Belanda tampil keras, penuh tekanan, dan tersimpan emosi yang sepertinya belum maksimal ditumpahkan sejak kemenangan 2 tahun sebelumnya. Ketegangan itu pun meledak di menit ke-20. Frank Rijkaard yang sejak awal ditugaskan membatasi pergerakan Rudi Voller menjegal pemain Jerman itu. Wasit memberinya kartu kuning. Rijkaard frustasi dan merasa diperlakukan tak adil. Dia pun meludahi kepala Voller serta mengatakan sesuatu kepadanya. Tak terima, Voller mengadu pada wasit, tapi wasit memberinya kartu kuning.
keduanya kembali terlibat adu mulut di depan gawang Belanda. Dalam hitungan detik, wasit memberi mereka kartu merah. Seolah tak bisa berhenti, saat akan berjalan keluar lapangan, Rijkaard kembali meludahi rambut Voller. Striker itu sangat marah dan sempat ingin mengejar Rijkaard, namun akhirnya memilih untuk tidak membalas. Keluarnya dua pemain kunci ini mengubah keseimbangan kekuatan di lapangan. Belanda kehilangan salah satu pengatur permainan utama mereka, sementara Jerman juga harus bermain tanpa penyerang andalannya. Namun, secara psikologis, insiden ini justru menjadi berkah bagi Jerman karena mereka mampu menjaga keunggulan dan akhirnya menang 2-1. Jerman memenangkan pertandingan itu. Namun malam itu tak dikenang karena skor, tapi karena ludah. Dan menjadi salah satu momen paling memalukan dan kontroversial dalam sejarah Piala Dunia. Media Jerman bahkan menjuluki Rijkaard sebagai De Liama. Setelah momen itu, hubungan antara Rudi Voller dan Frank Rijkaard sempat tegang, namun membaik seiring waktu. Rijkaard secara terbuka meminta maaf atas tindakannya, mengakui bahwa ia kehilangan kendali akibat tekanan pertandingan, dan tidak pernah bermaksud menghina secara pribadi. Voller menerima permintaan maaf tersebut, dan keduanya tidak lagi menyimpan dendam. 6 tahun setelah kejadian itu, keduanya tampil bersama dalam sebuah iklan produk mentega, duduk berdampingan dengan santai dan tersenyum. Setelah insiden Rijkaard-Voller itu, tensi setiap kali Belanda bertemu Jerman tetap sangat tinggi, terutama pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an. Pertandingan kedua negara selalu diwarnai atmosfer emosional, baik di dalam maupun luar lapangan, dengan supporter dan pemain yang sama-sama membawa beban sejarah dan rivalitas lama. Namun, memasuki era 2000-an, di mana generasi pemain tak lagi mengalami langsung trauma Perang Dunia atau final 1974, tensi mulai menurun. Laga di antara kedua negara tetap penuh emosi dan kualitas, namun permusuhan perlahan mulai tergantikan dengan rasa hormat, menjadi derby klasik spesial khas Eropa. Laga-laga bergengsi mereka tampak dalam hal adu taktik, tekanan media, dan antusiasme supporter. Permusuhan histori itu telah berubah menjadi rivalitas klasik yang tak pernah kehilangan pesonanya. Seperti ucapan Franz Beckenbauer, pertandingan melawan Belanda telah merenggut waktu bertahun-tahun dari hidupku. Namun, aku tak akan melewatkannya untuk apapun. Pertandingan-pertandingan itu selalu memancarkan sepak bola yang berkelas, penuh emosi, dan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepak bola dalam bentuk yang paling murni.